Gereja Baptis Indonesia Cilandak pada pagi hari ini dengan kehangatan dan sukacita yang datang dari Allah Bapa Kudus. Saya yakin dan percaya ada sukacita di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Sekalipun kita tidak dalam satu gedung yang sama, saya yakin kita memiliki Tuhan yang sama dan memiliki iman yang sama akan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersatu terus di tengah pagi hari ini sebelum kita datang dalam hadirat Tuhan untuk kembali mengenang, mengingat dan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada di 1000 hari berlalu. Kita akan angkat pujian pada pagi hari ini. Kita akan membawa negara kita, membawa keluarga kita, dan membawa hati kita untuk boleh datang sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak dimuliakan.
kami siap untuk boleh menerima rema firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Perlengkapi kami Tuhan, kami siap untuk ibadah pagi hari ini. Kiranya kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara yang saat ini bergabung dalam ibadah di minggu pertama bulan September tahun 2020. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita kembali bersukacita, kita bersemangat di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Kita akan angkat satu pujian pada pagi hari ini, segala puji syukur. Boleh kita bersemangat dan memberikan sukacita yang terbaik pada pagi hari ini. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, sama-sama soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, sama-sama soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, amin, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 amin, soraklah, haleluya. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Nya Pendeta Mulia Sugi Purnomo. Firman berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang bagi
dimasuki penuh, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus agar kita dimampukan untuk dapat mengerti kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, firman yang hidup, kami mohon Engkau memberikan kami kesempatan untuk dapat mengerti sekali lagi akan isi hati Tuhan yang tertuang di dalam kebenaran firman-Mu yang murni. Telaah hidup kami agar kami semakin mengerti bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang akan terus hadir di dalam kehidupan kami sampai kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, berikan kami kesempatan untuk meneliti, membaca, merenungkan sebagian daripada firman-Mu, agar kami dalam melangkah di dunia ini, kami belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Lawatlah setiap kami umat-Mu, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Mampukan hamba-Mu untuk menolong umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa memimpin kehidupan kita bersama. Tidak terasa kita sudah mulai memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September, di mana kita merasakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita di hari-hari kemarin. Dan kalau sampai Tuhan membawa kita ke titik ini, itu berarti Allah benar-benar hidup dan mengasihi kita sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan melawat umat-Nya. Tema besar dari gereja kita pada bulan ini adalah Tuhan melawat umat-Nya. Mari kita perhatikan, membuka Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang dicatat oleh Lukas. Dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 17. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah dapat memperhatikannya di Alkitab saudara? Saya akan membacakannya untuk kita sekalian pada pagi hari ini. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17 di bawah judul perikop, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga banyak orang menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya, dan semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapapun kita,
ketika dirundung masalah dan kesedihan, pastinya membutuhkan tidak sekedar kata-kata penghiburan, tetapi jauh dari itu, yakni teman yang dapat memahami masalah, yang dapat menopangnya agar mampu menghadapi persoalan hidup, bahkan menenangkannya. Sering yang terjadi, baik yang sedang bergelut dengan kesulitan dan yang bersedia menolong, tidak pada sudut pandang yang sama. Alih-alih merasa ditolong, orang yang bermasalah sering merasa digurui dan dihakimi. Padahal bisa saja bahwa orang yang datang untuk menolong benar-benar datang dengan niat yang baik. Ada sebuah pengalaman dari seorang yang bernama Damin yang datang ke komunitas orang kusta di Molokai, Kepulauan Hawaii. Ia datang untuk memberdayakan dan mengenalkan mereka pada Injil, menjadi contoh betapa tidak mudahnya niat baik dipahami dan juga diterima. Damien adalah seorang padri Katolik asal Belgia. Pada tahun 1873, ia mengunjungi Molokai, sebuah pulau kecil di kawasan Hawaii. Ia begitu semangat datang ke pemukiman penderita lepra di daerah itu. Membayangkan akan mendapat sambutan yang begitu antusias. Tetapi sayangnya saudara, sesampainya di Molokai, ternyata tak seorang pun yang peduli akan kedatangan seorang yang bernama Damien. Tidak ada seorang pun yang menderita kusta datang memasuki kapel untuk mendengarkan khotbahnya. Setahun berlalu dalam kesia-siaan, hingga tak terasa waktu menyentuh 12 tahun. Damien menyerah. Ia berkata kepada kaum lepra yang tidak peduli akan kehadirannya, tak acuh pada misi pelayanannya. Ia pun berkemas untuk segera meninggalkan daerah Molokai. Saat Damien menunggu kapal yang akan membawanya meninggalkan Molokai dari kepulauan Hawaii, di dermaga ia memandangi kedua tangannya. Samar-samar dilihatnya beberapa noda putih lekat di kedua lengan tangan Damien. Ia menyentuhnya dan berkata, "Oh Tuhan, tanganku mati rasa. Aku kusta. Kusta telah menjangkitiku." Damien meratap. Segera ia memutuskan untuk kembali ke pemukiman di Molokai sebagai penderita kusta. Keesokan harinya, saudara, tepat di hari Minggu, kebaktian Minggu pagi membuat Damien terkejut. Kaum lepra Molokai berdatangan memenuhi kapel itu. Ia berkhotbah dengan penuh kasih. Kini ia berhasil menjangkau kaum lepra di Molokai. Misi yang selama 12 tahun dirintisnya seolah-olah tidak ada tanggapan. Lepra telah menjadi tanda kasih pengorbanan Damien untuk jemaat Tuhan di tempat yang bernama Molokai. Setelah 12 tahun lamanya, ia melayani di tempat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengerti betul pergumulan yang dihadapi manusia, namun seringkali manusia sulit untuk memahami bahasa kasih Allah. Kehadiran Yesus Kristus di bumi ini adalah bagian dari cara Allah menyapa manusia. Dalam bahasa Lukas, saudara, Allah yang melawat umatnya. Kalau saudara perhatikan, hanya di Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17, cerita atau peristiwa Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Di Injil lain, di Injil Matius, Markus,
tidak dicatat. Bukan berarti mereka tidak menyaksikan peristiwa itu. Tetapi ketika Lukas mencatat, ia menyaksikan dan bersama dengan para murid-murid yang lain. Menjadi timbul pertanyaan dalam hidup kita. Ketika Allah melawat umatnya. Mengapa Allah dengan penuh kasih rela melawat umat manusia? Mengapa Allah dengan penuh kasih rela melawat umat manusia, terkhusus orang percaya? Ada 3 alasan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia datang untuk melawat umatnya yang tercatat dalam Injil Lukas. Pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 17. Ada 3 alasan Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk melawat umatnya. Yang pertama, saudara harus perhatikan di ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Alasan yang pertama Tuhan Yesus datang untuk melawat umatnya adalah karena belas kasihan. Dalam perjalanan Tuhan Yesus Kristus bersama para muridnya dan orang-orang banyak yang mengikuti Yesus Kristus, ada banyak peristiwa yang ia lakukan dan kerjakan dalam masa-masa perjalanan kehidupan pelayanannya selama ada di dunia. Bahkan kita sendiri menyaksikan dan melihat di dalam Injil Kristus, bagaimana para murid mencatat setiap kejadian-kejadian mujizat-mujizat yang Yesus lakukan ketika ia pindah dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, dari satu daerah ke daerah lain. Ketika ia melakukan mujizat-mujizat, ada banyak alasan mengapa Tuhan ingin melakukan hal tersebut. Ia datang ke dunia ini bukan hanya untuk membangkitkan anak muda di kota Nain. Dia datang ke dunia ini bukan hanya mengubah air menjadi anggur. Dia datang ke dunia ini bukan hanya untuk menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Tetapi yang lebih utama daripada itu, ia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oleh karena rasa kasih yang begitu besar dan dalam kehidupan Allah Yesus Kristus. Ketika ia melihat seorang janda di kota Nain yang harus kehilangan seorang anaknya, anak satu-satunya. Kalau kita bilang anak semata wayang, anak tunggal. Sehingga Allah dalam diri Yesus Kristus memiliki rasa belas kasihan. Tuhan tidak pernah berencana ketika melewati atau masuk ke kota Nain lalu bertemu dengan rombongan orang yang akan pergi ke pemakaman untuk memakamkan seorang anak muda dari seorang janda itu. Ia berkata, tidak pernah berkata nanti kalau masuk ke kota Nain kita akan melakukan mujizat. Tidak pernah ada dalam perencanaan Yesus Kristus. Tetapi ketika waktunya tiba, Allah ingin berkata, Allah melawat umatnya. Belas kasihan menjadi sebuah dasar utama mengapa Yesus Kristus selalu melawat umatnya. Ketika Damian harus merintis pelayanan Tuhan di kota Molokai di Kepulauan Hawaii. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 12 tahun pelayanannya di kota itu. Di daerah Molokai. Orang-orang kusta di daerah itu. Orang-orang yang berpenyakitan di daerah itu. Tidak pernah menerimanya. Bahkan menganggapnya sebagai orang asing. Di dalam keputusasaan Damian. Dia ingin pergi. Tetapi ketika Tuhan menyatakan suatu hal yang sangat tidak pernah dibayangkan oleh Damian. Dia juga terjangkit kusta. Dan ketika ia memutuskan untuk tetap tinggal di tempat itu, apa yang terjadi? Penuaian terjadi. Setelah 12 tahun
Damien melakukan pekerjaan Tuhan. Dan hasilnya seolah-olah nihil. Kenapa Tuhan harus ada 12 tahun? Kenapa Tuhan harus ada seorang anak muda di kota Naim? Di kota Nain yang mati. Yang harus meninggalkan ibunya sebatang kara. Sehingga tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Ketika Tuhan ingin melawat umatnya, ia sadar betul bahwa setiap manusia memiliki masalah-masalah dalam kehidupannya. Dan ketika Allah melihat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Allah dengan penuh kasih rela melawat umatnya? Yang pertama, karena Yesus memiliki belas kasihan. Dalam kehidupan saudara dan juga dalam kehidupan saya. Allah menaruh kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi ketika firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 ini menyatakan Tuhan memiliki belas kasihan terhadap janda itu, ini hal yang mendasar yang dimiliki oleh Yesus Kristus ketika hatinya tergerak oleh belas kasihan dan ia menyapa janda itu dan berkata, jangan menangis. Luar biasa saudara. Tuhan tidak pernah mengenal siapa janda itu, apalagi anaknya yang meninggal. Tetapi ketika janda itu menangis, ketika Yesus melihat rombongan yang akan menuju ke pemakaman, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ia berkata, jangan menangis. Mungkin saat ini kita tidak kehilangan orang yang kita kasihi. Kita tidak kehilangan anak sematawayang yang meninggal. Seperti yang dialami oleh janda di kota Nain ini. Tetapi mungkin ada peristiwa yang membuat Tuhan tergerak hatinya lalu berkata kepada saudara, jangan menangis. Mungkin saudara mengalami sebuah penyakit yang menurut saudara ini sangat berat. Mungkin saudara memiliki masalah dalam kehidupan pekerjaan saudara yang sudah di ujung tanduk. Bahkan rumah tangga saudara yang sudah seolah-olah tidak dapat diselamatkan. Atau karirmu yang sudah tidak bisa lagi diperjuangkan. Jangan lupa, Yesus melawat umatnya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan dan berkata, jangan menangis anakku. Dia melawat saudara dan saya hari ini. Karena dasar kehidupan yang kita alami adalah hari-hari dengan penuh kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi ketika Tuhan tidak pernah kenal, bahkan ketika Tuhan baru masuk ke pintu gerbang kota Nain, tidak pernah tahu siapa itu yang meninggal. Latar belakang janda itu, sakit penyakitnya anak yang meninggal. Tetapi karena rasa belas kasihan yang menggerakkan hatinya, ia akan melakukan peristiwa yang besar di kota Nain. Bahkan ayat 17 tersiar kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Gara-gara seorang anak tunggal yang meninggal. Tuhan tidak memiliki belas kasihan kepada jenazah atau tubuh layu daripada anak itu yang telah mati. Tetapi Tuhan memiliki belas kasihan kepada seorang janda yang sudah ditinggal oleh suaminya. Walaupun Alkitab tidak mencatat apakah suaminya pergi atau suaminya meninggal. Tetapi ketika dia punya anak sematawayang, anak tunggalnya juga mati. Itu yang membuat hati Yesus tergerak. Mungkin, ini mungkin dalam pikiran saya. Sudah ditinggal suami, ditinggal anak satu-satunya,
Ini pikiran saya, saudara. Siapa nanti yang akan menjaga dan menafkahi janda ini? Itu pikiran saya. Sehingga kita tidak mengerti betul apa alasan Yesus. Sehingga Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan dan berkata kepada janda itu, jangan menangis. Dan memang tidak ada duka cita yang tidak disertai dengan tangisan, saudara. Ya. Ada orang yang ketika ditinggal oleh orang yang amat ia kasih, nangis sejadi-jadinya, saudara. Gerung-gerungan, nangis. Meluapkan rasa duka citanya. Makanya saya ketika melayani ibadah pemakaman, ibadah penutupan peti jenazah, atau ibadah meninggal dunia, saya tidak melarang keluarga untuk nangis. Nangislah. Kalau memang nangis-nangis, itu sebagai ungkapan rasa kehilangan duka cita. Alkitab tidak melarang orang yang berduka cita untuk menangis. Silakan menangis. Yang dilarang Alkitab adalah meratapi kepergian orang yang kita kasihi. Seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kenapa Alkitab berkata begitu? Karena setiap orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus, di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang kudus. Mereka akan dikumpulkan dan masuk dalam kerajaan Allah. Dan nantinya juga kita pun akan mengalami yang demikian. Makanya kalau kita nangis, nangislah sewajarnya. Memang kita akan berpisah, tetapi tidak selamanya, saudara. Kita akan bertemu kembali seperti janji Tuhan. Jadi oleh sebab itu ketika janda ini nangis, ya Tuhan berkata, jangan menangis. Bukan berarti Tuhan melarang dia untuk berduka cita. Pengkhotbah berkata ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kita untuk bersuka cita, ada waktu juga kita untuk berduka cita. Ada waktu kita untuk tertawa, ada waktu juga kita untuk menangis. Segala sesuatu di bumi ini ada waktunya. Oleh sebab itu kita tidak boleh lupa akan waktunya Tuhan. Ya. Itu yang pertama, karena rasa belas kasihan. Yang kedua, mengapa Yesus melawat umatnya? Mengapa Allah rela dengan penuh kasih melawat setiap kehidupan saudara dan saya? Yang kedua, alasan kedua, karena Yesus menghendaki umatnya bangkit dari keterpurukan. Perhatikan ayat 14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Yesus menyentuh laki-laki, anak laki-laki yang sudah terbujur kaku, yang sedang diusung. Dan para pengusung berhenti. Ia berkata, perhatikan, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan melawat umatnya, ketika kita tahu betul bahwa kehidupan saya sedang butuh pertolongan, ketika kita mengerti betul keadaan kita saat ini yang sedang terpuruk dalam ekonomi, karena pandemi COVID-19 belum berakhir, terpuruk dalam masa ketakutan, keterpurukan dalam hal-hal kekhawatiran kehidupan, keterpurukan dalam hal-hal ekonomi, atau dalam hal apapun juga, Yesus melawat saudara dan saya. Karena ia menghendaki umatnya bangkit dari keterpurukan. Sekalipun rasa duka cita itu masih dialami oleh perempuan janda di kota Nain. Sekalipun ekonomi saudara saat ini dalam tanda petik tidak menentu atau morat-marit. Sekalipun pekerjaan saudara saat ini tidak pasti. Beberapa waktu lalu saya pergi mengunjungi seorang jemaat yang saya layani, satu keluarga. Lalu saya kunjungi, saya berbincang-bincang. Saudara, apa yang terjadi? 3 anak, 1 istri, 1 ayah. Ayahnya seorang guru yang biasa setiap bulan sebelum pandemi ini terjadi harus biasanya menerima salary atau gaji sekitar jutaan rupiah lah, 4 juta lebih. Ya. Tetapi dalam pandemi ini
hanya mendapat gaji 20% dari gaji yang seharusnya ia terima setiap bulan. Ketika saya mendengar hal itu, kepala saya sakit, saudara. Bukan karena saya belum makan, tapi saya tidak bisa membayangkan hanya dengan gaji 20% dari gaji normalnya. Ia harus menghidupi istrinya. Dia harus menghidupi ketiga anaknya. Lalu saya berdoa dengan sungguh-sungguh bersama keluarga itu. Karena saya percaya belas kasihan Tuhan, kasih Tuhan tidak berubah. Saya berkata kepada keluarga itu, terus berharap kepada Tuhan. Ketika Tuhan tergerak hati oleh karena belas kasihan, Tuhan berkata kepada jenazah daripada anak muda di kota Nain itu. Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ayat 15 perhatikan. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Jadi ketika Yesus melawat kota Naim, ia tertuju kepada seorang janda yang sedang berduka cita. Dan ia tergerak oleh belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan ia berkata kepada janda itu, jangan menangis. Kenapa? Karena secara tidak langsung ia berkata, aku akan membangkitkan anakmu. Dia tidak berkata seperti itu kepada janda itu. Tetapi ia hanya menyentuh jenazah daripada anak muda yang sedang diusung itu. Dan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saat ini saudara telah dipegang oleh Yesus bukan karena saudara saat ini sedang tidak bernyawa atau mati. Tetapi ketika saudara percaya bahwa Tuhan menghendaki umatnya bangkit dari keterpurukan, Tuhan sedang melawat saudara dan berkata, hai anakku, bangkitlah dari rasa ketakutanmu. Hai anakku, bangkitlah dari rasa kekhawatiranmu. Hai anakku, bangkitlah dari rasa kekhawatiranmu yang berlebihan terhadap situasi apapun. Karena Tuhan menghendaki umatnya tidak terpuruk di dalam banyak hal. Saudara diminta oleh Tuhan untuk bangkit. Di dalam masa-masa yang sulit seperti ini, dunia tidak menjanjikan rasa aman dan nyaman. Tetapi Tuhan terus berkata, bangkitlah. Mungkin kita sudah hopeless. Jemaat yang saya kunjungi itu, saya bilang, Pak saya udah gak semangat Pak kayaknya untuk ngajar. Pak, ketika Tuhan menciptakan Bapak di dunia ini bersama dengan keluarga, Tuhan tidak asal-asalan loh menciptakan kita. Tuhan punya tujuan. Dan ketika Bapak saat ini merasakan suatu perasaan yang sangat berat, ingat Tuhan yang telah menetapkan Bapak ada di dunia ini. Dia bertanggung jawab penuh atas kehidupan Bapak dan keluarga. Kita tidak mengucapkan janji kosong, saudara. Tetapi ketika Tuhan berkata bangkitlah, ini sebuah pesan yang sangat mendalam dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya yang saat ini mungkin sedang terpuruk di dalam banyak hal, dalam berbagai aspek kehidupan kita. Tuhan mau kita tetap bangkit, tetap terus bersandar kepada Tuhan, tetap terus memberikan pengharapan kita, menaruh pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Pekerjaanmu, usahamu, orang tuamu, keluargamu, atau siapapun yang saat ini menjadikan saudara bergantung, tidak akan pernah membuat saudara merasa damai. Tidak akan dapat membangkitkan semangat saudara. Mungkin dulu kita bangga dengan pekerjaan kita. Mungkin saudara dulu pernah bangga dengan kehidupan yang bahagia. Pernah bangga dengan tubuh yang baik, paras yang cantik dan tampan. Tetapi sekarang ketika perjalanan waktu kehidupan, siklus manusia, hukum kehidupan itu harus kita alami dan jalani.
Tidak ada lagi yang dapat kita harapkan selain Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan melawat umatnya. Jadi yang pertama, mengapa Tuhan Yesus melawat umatnya? Karena dia memiliki rasa belas kasihan kepada saudara dan saya. Mengapa Yesus rela melawat umatnya? Karena Yesus menghendaki umatnya bangkit dari keterpurukan. Pak, ini bukanlah hal mudah. Saya tahu persis bukan hal mudah. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, taruhlah itu kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan Tuhan Yesus sepenuhnya, percayakan hidupmu. Iman itu artinya percaya, saudara. Mempercayai suatu pribadi yang benar-benar akan menopang kehidupan saudara. Seringkali kan saya percaya, tapi kok kayaknya nggak ada sesuatu yang seperti makan cabai, digigit langsung pedes. Enggak, saudara. Tuhan mau kita juga melihat kesetiaan kita. Keberserahan kita kepada Tuhan. Jangan-jangan istilah kasarnya, lu datang ke gua cuma karena pengen sesuatu. Setelah dapat, tinggal deh. Tuhan kita bukan Tuhan tipe yang dipermainkan seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab, yang setia, yang penuh dengan kasih, yang tidak mau umatnya terpuruk. Dan yang terakhir, mengapa Tuhan Yesus melawat kita? Karena Tuhan mau seluruh hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Perhatikan ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Ketika Tuhan melawat umatnya, ketika Tuhan Yesus datang di kota Nain dan membangkitkan seorang anak laki-laki dari seorang janda yang telah mati dan akan dikuburkan, mereka ketakutan, Lukas mencatat. Tetapi di dalam ketakutan mereka ada sebuah rasa yang tidak dapat mereka tahan, yaitu mereka memuliakan Allah. Dan yang luar biasanya, saudara, bukan kabar tentang kebangkitan anak itu yang tersiar seantero Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Siapa? Yesus. Pribadi yang telah berkata, jangan menangis. Pribadi yang telah memegang jenazah daripada anak muda itu dan berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan pribadi yang sama, yang juga menyerahkan anak muda yang telah dibangkitkan itu kepada ibunya. Dan pribadi yang sama juga yang dimuliakan oleh orang-orang kota Nain, Yudea dan sekitarnya. Ketika Yesus melawat umatnya, ia mau kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Di dalam masa seperti ini, apakah saudara masih memuliakan Tuhan? Di dalam situasi seperti ini, apakah saudara selalu memuliakan Tuhan? Di dalam situasi seperti ini yang berat, atau kita malah menghujat dan menyalahkan Tuhan? Kenapa Tuhan hal ini terjadi, Engkau izinkan terjadi? Kenapa pekerjaan saya seperti ini? Kenapa usaha saya menjadi kecil? Kenapa pekerjaan saya seharusnya saya dapat jutaan rupiah, sekarang tidak lagi? Di saat-saat kita terpuruk, apakah saudara masih bisa memuliakan Tuhan? Pertanyaan ini bukan hanya tertuju kepada saudara, tetapi juga tertuju kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan. Apakah saya dalam kehidupan saya, ketika hal-hal yang baik mendatangi kehidupan saya,
Tuhan izinkan lalu saya berkata, terima kasih Tuhan, berkat-Mu sungguh luar biasa kepada hamba-Mu. Atau ketika hal buruk terjadi dalam kehidupan saya, kenapa Tuhan Kau izinkan masalah ini terjadi? Tidak menutup kemungkinan seorang hamba Tuhan pun bisa tidak memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Allah melawat umatnya, ketika Yesus melawat umatnya, saudara yang telah dilawat oleh Tuhan, hidup di dalam kasih Kristus, Tuhan selalu membangkitkan semangat saudara. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang telah melawat setiap umat-Mu di muka bumi ini. Di minggu pertama di bulan September kembali Tuhan melawat kami dengan ibadah, dengan nyanyian pujian, penyembahan, dan juga firman-Mu yang hidup dalam hidup kami. Situasi yang saat ini tidak dapat kami prediksi dan tidak dapat membuat kami aman dan nyaman. Kami membutuhkan lawatan Tuhan. Dan saat ini Allah sedang melawat umatnya. Pribadi lepas pribadi. Keluarga demi keluarga. Ketika saudara sedang mengalami sebuah peristiwa yang sangat membuat saudara sedih, takut, khawatir, kecewa, terpuruk. Ingat, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada seorang janda di kota Nain. Hatinya tergerak oleh belas kasihan dan berkata, jangan menangis. Tuhan hari ini berkata dalam kehidupan saudara, jangan takut. Jangan kecewa, jangan sedih, jangan khawatir, jangan mempersalahkan orang lain. Ketika Tuhan berkata seperti itu, Tuhan sedang melawat saudara dan saya. Dan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu dalam lawatannya, dalam kehidupan kita bersama. Belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus menjadi dasar utama ia melawat kehidupan kita. Agar umat Tuhan tidak lagi dan tidak selalu terpuruk dalam berbagai keadaan. Tuhan mau kita bangkit sebagai seorang pemenang. Tuhan mau kita bangkit sebagai orang yang telah menerima kemerdekaan dari Kristus Yesus. Tuhan mau kita bangkit dari setiap keterpurukan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan sedang melawat saudara. Dan ketika saudara telah merasakan lawatan Tuhan, Tuhan mau saudara hidup untuk memuliakan Tuhan. Sehingga bukan karena kuat saudara dan gagah saudara, tetapi hanya karena Yesus Kristus, Sang Guru Agung, yang sungguh-sungguh melawat kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan ini kepada setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini. Lawatlah mereka dengan kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Kasih-Mu yang kekal dalam kehidupan kami sekalian. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan beraktivitas, kami akan melakukan kegiatan lain setelah kami melaksanakan ibadah. Kami mohonkan Tuhan memimpin kami bersama. Sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan dimanapun saudara berada, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah ucapan berkat iman ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan setiap tempat yang saudara dan saya pijaki, biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dan biar kiranya pimpinan kuasa Roh Kudus
senantiasa memimpin kehidupan saudara dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Terpujilah Allah yang hidup kekal selamanya. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita sekalian. Shalom. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Cilandak BCA 6080414721 atas nama Milka Handayani.